Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan juga Pak Mifdal selaku dosen Pancasila. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Kita dari kelompok 5 sebelumnya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu anggota masing-masing. Mungkin bisa di next. Baik, yang pertama ada Dewa Madya Agung Arsana, kemudian ada Melina Ayu Sapitri, ada Muhammad Rizky Zaidan, Rafif Fakri Rapsodi, dan saya Aditama Putra Rohmanullah, ada Herdika Dikianto, dan yang terakhir ada Inaya Wijaya Adnan. Mungkin bisa next. Nah, untuk materi bahasan, pada pertemuan kali ini ada 4 poin. Yang pertama itu tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian poin kedua ada hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Dan poin yang ketiga, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan poin yang keempat, penjabaran dan implementasi dari Pancasila. Dan nanti juga terdapat studi kasus. Dan untuk yang poin pertama adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin kepada rekan saya bisa dijelaskan. Oke, yang pertama yaitu adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang pertama adalah pengertian. Pancasila sendiri merupakan ideologi atau dasar negara yang dijadikan pedoman bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila perlu dihayati dan juga dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Nama Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan buah pikiran, musyawarah, dan mufakat yang dilakukan oleh para tokoh penting pada masa perjuangan kemerdekaan. Dalam Pancasila, ada 5 sila atau pedoman yang perlu kita ketahui. Kelima prinsip yang ada dalam Pancasila tersebut kali pertama dicetuskan oleh Presiden RI Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Adapun 5 prinsip yang dijadikan sila dalam Pancasila tersebut, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai di dalam Pancasila merupakan pedoman normatif yang digunakan pada setiap kegiatan penyelenggaraan dalam negara ini. Kedudukan Pancasila sendiri yaitu sebagai dasar negara telah dilegalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968. Pancasila dijadikan sebagai norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara mengartikan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Segala peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia semua harus bersumber dari Pancasila itu sendiri. Semua tindakan kekuasaan atau kekuatan pada masyarakat harus berlandaskan peraturan hukum yang sudah berlaku. Hukum juga yang berlaku sebagai norma di negara sehingga Indonesia menjadi sebuah negara hukum. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Oke, mungkin selanjutnya yaitu hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk yang pertama, terkait hakikat Pancasila sebagai dasar negara, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat itu menegaskan bahwa nah itu include di sini nih, kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Indonesia, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ketentuan tersebut itu menegaskan bahwa
Pancasila yang nilai-nilainya itu dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian yang kedua selanjutnya yaitu ada rangkaian nilai-nilai cita negara dan cita hukum yang termaktub dalam Pancasila itu dimuat dalam pasal-pasal dan ayat Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya nih dijabarkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Nah, dengan demikian, pada hakikatnya nih Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber gitu dari segala sumber hukum. Segenap peraturan perundang-undangan, mulai dari yang paling rendah tingkatnya itu bersumber dari pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu bersumbernya itu dari Pancasila. Nah, oleh karena itu, pada hakikatnya Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu juga merupakan sumber tertib hukum di Indonesia. Nah, itu mungkin sudah sumber dari tatanan hierarki Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya dituangkan dalam UU nomor 10 tahun 2004, nomor UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, mungkin bisa di next. Baik, untuk yang selanjutnya adalah hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bisa di next. Nah, yang pertama itu Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar konstitusi negara Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai yang hendaknya dapat diterapkan masyarakat. Sedangkan pada UUD 1945 itu memuat dasar hukum yang bentuknya tertulis. Menurut Winarno, dalam buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila yang diterbitkan tahun 2016, itu Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat kuat, tetap, dan tidak dapat diubah, karena terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Pada alinea yang keempat, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit. Kemudian, mengutip dari buku Pendidikan Pancasila, tahun terbit 2019, karya Irawati, pembukaan UUD 1945 adalah pokok kaidah yang dijadikan landasan serta peraturan hukum tertinggi bagi bentuk hukum yang lainnya, termasuk hukum dasar tertulis dan hukum dasar yang tidak tertulis. Antara Pancasila sebagai dasar negara UUD 1945, khususnya bagian pembukaan sebagai dasar hukum, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila itu adalah rohnya, sedangkan untuk UUD 1945 adalah raganya. Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan UUD 1945. Unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kemudian Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Artinya, setiap hal dalam konteks penyelenggara negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk peraturan, perundang-undangan, pemerintahan, dan sistem demokrasi, dan juga yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan secara formal. Dapat disimpulkan jika hubungan antara Pancasila dengan pembukaan UUD 1945 merupakan hubungan yang sifatnya itu sifat formal. Artinya, Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai norma-norma yang positif. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah. Sedangkan pada pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Dicantumkannya, Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 memiliki arti memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dan berikut adalah hubungannya secara lengkap. Mungkin bisa di slide sebelumnya. Nah, berikut adalah untuk norma dasar hukum positif, hubungannya yang secara lengkap sebagai berikut. Yang pertama itu, pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental.
kedudukannya terhadap tertib hukum Indonesia ada dua, yakni sebagai dasarnya sekaligus sebagai tertib hukum tertinggi. Kemudian yang kedua, rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4. Kemudian yang poin ketiga adalah pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda dengan pasal-pasalnya. Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila sebagai intinya tidak tergantung pada batang tubuh UUD 1945, namun justru sebagai sumbernya. Kemudian poin selanjutnya adalah Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, juga menjadi dasar kelangsungan hidup negara Indonesia. Dan yang poin terakhir adalah Pancasila sebagai inti pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang kuat, tetap tidak berubah, tidak dapat diubah, dan melekat pada kehidupan negara rakyat Indonesia. Negara Republik Indonesia. Mungkin next. Untuk hubungan material. Nah, hubungan material ini Pancasila dan pembukaan UUD 1945 juga memiliki hubungan material. Artinya, UUD 1945 merupakan kaidah hukum negara Indonesia yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya itu bersumber dari Pancasila. Maka dapat dikatakan jika Pancasila merupakan tertib hukum Indonesia, juga dirunut berdasarkan kronologi sejarah perumusan Pancasila. Materi yang dibahas itu terlebih dahulu oleh BPUPKI adalah Pancasila sebagai dasar negara. Baru kemudian membahas pembukaan UUD 1945. Dapat dilihat di situ bahwa memiliki hubungan, mungkin seperti itu ya. Dan dengan demikian, pembukaan UUD 1945 adalah tertib hukum tertinggi di Indonesia, sedangkan Pancasila merupakan sumber dari tertib hukum itu sendiri. Artinya, secara material, tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Intisari dari pokok kaidah negara fundamental tidak lain adalah Pancasila. Mungkin cukup sekian untuk hubungan Pancasila dengan UUD 1945. Mungkin bisa di next. Baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai penjabaran dan implementasi dari Pancasila. Bisa lanjut? Oke. Berikut merupakan sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila. Sebelumnya, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, Pancasila memang memiliki hubungan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai, cita negara, dan cita hukum Pancasila terdapat dalam pasal-pasal dan ayat-ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Mungkin bisa dilanjut. Nah, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkesan memperkuat posisi sila pertama itu sendiri. Terdapat beberapa alasan mengenai mengapa hal tersebut dapat dikatakan. Hal-hal tersebut akan dijelaskan seperti berikut ini. Yang pertama, secara substansial, spirit dan filosofi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari nilai-nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa ini yang telah menjiwai konsep-konsep konstitusional bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, tidak ada satupun ayat-ayat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, baik secara implisit maupun secara eksplisit. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas mengatakan bahwa bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang berketuhanan atau agamis yang telah tercantum dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian bisa dilanjut. Oke. Yang ketiga, terdapat beberapa pernyataan secara eksplisit yang mempertegas bahwa nilai-nilai ketuhanan menjiwai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur dan seterusnya,
Berarti upaya untuk melaksanakan kedaulatan bangsa Indonesia harus selalu berlandaskan nilai-nilai ketuhanan agar menjadi berkah dari Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa presiden atau wakil presiden bersumpah menurut agamanya masing-masing. Berarti bahwa presiden dan wakil presiden harus menjalankan tugas dan wewenang pemerintahan berlandaskan nilai-nilai agama. Yang ketiga, pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menetapkan adanya peradilan agama di bawah Mahkamah Agung. Kemudian yang keempat, pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang yang dimaksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kemudian yang kelima, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kemudian yang keenam ada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian yang terakhir ada pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Bisa di next. Berikut merupakan beberapa implementasi dari sila pertama, yaitu yakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama, dan tidak membeda-bedakan agama dalam berteman. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut. Penjabaran dan implementasi sila kedua. Pada sila kedua ini dilambangkan dengan lambang rantai berlatar merah. Mananya manusia memiliki kedudukan pada tingkat martabat tertinggi yang menyadari nilai-nilai dan norma. Kemanusiaan berarti hakikat dan sifat khas manusia sesuai dengan martabat, sikap hidup, keputusan dan tindakan manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila ini memiliki makna kesadaran dari setiap manusia yang didasarkan dari potensi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma kesusilaan umumnya terhadap seluruh makhluk hidup. Berikut adalah beberapa implementasi dari sila kedua. Yang pertama adalah semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan yang juga diatur dalam Undang-Undang 1945. Yang kedua ada saling menghargai dan menghormati pendapat setiap orang. Yang ketiga terdapat mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Yang keempat ada menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain. Next. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Lanjut. Penjabaran dan implementasi sila ketiga. Pada sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin dengan putih yang menjadi latarnya. Makna yang terkandung dalam sila ini yaitu persatuan memiliki arti bersatunya berbagai macam dan aneka ragamnya yang menjadi satu kesatuan. Persatuan Indonesia mencangkup persatuan dalam berbagai arti seperti ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, pertahanan, dan juga keamanan yang berada di Indonesia. Persatuan merupakan hal yang dinamis dalam kehidupan yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tempat daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Berikut terdapat implementasi dari sila ketiga. Yang pertama adalah menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, menciptakan suasana saling tolong-menolong di balik segala perbedaan yang beragam sehingga akan terciptanya kehidupan yang rukun antar masyarakat Indonesia.
Yang ketiga ada sebagai warga negara Indonesia kita harus selalu menjaga keutuhan NKRI dengan menghindari tindakan-tindakan yang mengancam negara seperti terorisme, radikalisme, intoleransi, gerakan separatisme, dan lain sebagainya. Mungkin Oke, sekian selanjutnya. penjelasan dari Oke, saya selanjutnya sila keempat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bisa di next. Oke, untuk penjabaran dan implementasi sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Lambang kepala banteng sangat cocok mencerminkan bangsa Indonesia yang sangat suka dengan gotong royong yang sudah dilakukan sejak zaman penjajahan. Dari sikap dan perilaku gotong royong, setiap masalah akan mudah untuk diselesaikan. Sikap dan perilaku dapat digunakan untuk kegiatan bermusyawarah. Oleh karena itu, sudah semestinya bangsa Indonesia selalu mengedepankan sikap dan perilaku gotong royong. Nah, untuk implementasi sila keempat itu terdiri dari beberapa. Di antaranya yaitu 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, dengan itikat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Dan yang terakhir, keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, sila kelima di sini ada keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Bunyinya itu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, simbolnya itu padi dan kapas. Di sini padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia untuk hidup. Tadi melambangkan adanya kesediaan makanan, kapas melambangkan adanya kesediaan pakaian. Dengan adanya kesediaan pangan dan pakan, manusia hidup dengan nyaman. Jadi penduduk Indonesia memiliki hak yang sama atas pangan dan sandang tanpa dibeda-bedakan. Sila kelima Pancasila memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Makna sila kelima itu adalah keadilan adalah hak setiap manusia. Misalnya, dalam undang-undang, setiap manusia memiliki hak yang sama dalam hukum. Pengembangan sikap adil sama manusia yang menjadi pembentuk kedamaian penduduk Indonesia. Adil di sini ialah serangkaian perilaku yang menempatkan sesuatu sesuai dengan posisinya. Adanya wujud menyeimbangkan hak dan kewajiban bagi semua penduduk Indonesia dan mengembangkan sikap baik kepada semua makhluk hidup dan saling tolong-menolong. Implementasi sila kelima yaitu ada sebaik mungkin untuk yang sedang dilanda kesulitan, sebaik mungkin untuk yang sedang dilanda kesulitan, mengadakan kegiatan yang membantu sama. Contohnya adalah bakti sosial, galang dana, dan sebagainya. Adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan. Jangan sampai kita memiliki sikap yang tidak adil pada siapapun. Dan menjunjung tinggi keadilan bagi semua makhluk hidup. Baik, selanjutnya. Kasus. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang kelompok kami ambil, yaitu mengenai direktur TV swasta ditangkap terkait penyebaran hoax dan SARA. 2 staf ikut diamankan di Bondowoso. Selanjutnya, mungkin bisa ditonton terlebih dahulu.
berita hoax dan polisi berhasil menangkap seorang direktur televisi swasta terkait dugaan penyebaran berita hoax dan mengandung unsur sara. Direktur TV swasta ini ditangkap di wilayah Jawa Timur pada Rabu 13 Oktober 2021 bersama 2 orang lainnya. Polisi mengatakan direktur TV swasta tersebut kerap membagikan link konten hoax miliknya yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Kabar penangkapan direktur TV swasta ini telah dibenarkan Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Setiokus Haryanto pada Kamis 14 Oktober 2021. Kendati demikian, Setio tidak merinci soal perusahaan TV swasta yang dimiliki sang direktur. Terpisah, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Hengki Haryadi mengatakan, direktur TV swasta ini kerap membagikan link konten hoax miliknya. Oleh karena itu, tindakan direktur TV swasta tersebut dinilai berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Dikutip dari surya.co.id, sosok direktur TV swasta itu ternyata berdomisili di Bondowoso, Jawa Timur. Direktur berinisial A ini memiliki siaran televisi lokal yang beralamat di Kecamatan Jambersari Darussoleh, Bondowoso. Namun penangkapan A tak berkaitan dengan perusahaan siaran yang dimilikinya, melainkan kanal YouTube bernama Aktual TV. Berdasarkan pers rilis pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Koordinator Daerah Tapal Kuda, A mengelola kanal YouTube Aktual TV bersama M dan F. Menurut IJTI Tapal Kuda, Aktual TV bukanlah lembaga penyiaran resmi. Konten-konten yang diunggah di akun YouTube tersebut bukanlah produk jurnalistik yang berada di bawah lindungan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Mengutip laman YouTube-nya, akun Aktual TV dibuat pada 30 Maret 2019 lalu. Sejak akun dibuat, Aktual TV telah memproduksi sebanyak 684 video. Hingga Jumat 15 Oktober 2021, semua video di Aktual TV sudah ditonton sebanyak lebih dari 42 juta kali. Di kolom deskripsinya, Aktual TV mengklaim sebagai kanal yang menyajikan berita politik terbaru dan paling aktual. Namun kenyataannya judul yang dituliskan tak berkaitan dengan isi video. YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Baik, tadi merupakan video studi kasus yang kami angkat. Mungkin sedikit pembahasan. Seperti yang kita semua ketahui, penyebaran berita bohong atau berita hoax ini akan memberikan dampak yang begitu negatif terhadap keberlangsungan hidup kita semua. Salah satunya dampak negatif yang akan dialami oleh kita nantinya adalah timbulnya perpecahan antar masyarakat Indonesia. Perpecahan tersebut merupakan bentuk dari tidak dilakukannya pengamalan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita wajib menjaga kedamaian di negara ini agar makna kemerdekaan yang sesungguhnya tidak hilang dari negeri ini dan juga tidak mudah diadu domba baik oleh negara lain maupun sesama warga negara Indonesia. Dari masalah tersebut, solusi yang dapat kami berikan dari studi kasus tersebut adalah masyarakat sebaiknya lebih waspada lagi dalam mencerna berita yang diberikan, baik itu berbentuk lisan maupun tulisan. Kita dapat melakukan validasi terlebih dahulu mengenai berita yang didapatkan melalui beberapa sumber berita yang terpercaya. Setelah berita yang didapatkan cukup terbukti kebenarannya, barulah kita bisa mempercayai berita tersebut. Mungkin segitu pembahasan singkat dari studi kasus yang kami angkat. Saya kembalikan ke Ardi Tama. Baik, terima kasih Agung. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Untuk pembahasan dan diskusi nanti bisa dilanjut dalam forum grup WhatsApp dan saya serahkan kepada moderator untuk sesi diskusinya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok kami. Semoga presentasi dari kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Miftah selaku dosen mata kuliah Pancasila dan juga teman-teman kelas Pancasila 8IJ. Terima kasih.